Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi Teresa Putra dari program studi ekonomi syariah kelas B1 EKIS. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pribadi Dr. Takdir MKM, MH, MKes untuk telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang berjudul Hukum Perseroan Syariah. Baik, langsung saja kita pembahasan yang pertama, yaitu definisi perseroan dapat diartikan sama dengan syirka dalam bahasa Arab. Adapun menurut istilah syara ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi perdagangan dan pada harta benda untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang selanjutnya ada syarat dalam perseroan. Yang pertama itu, orang yang melaksanakan perseroan itu harus sehat akalnya. Yang kedua, dengan kehendaknya sendiri tidak dibenarkan perseroan dilakukan di bawah tekanan paksaan dan ancaman. Yang ketiga, barang modal yang diperjanjikan harus bernilai dan halal. Selanjutnya ada bentuk perseroan. Para ahli hukum Islam membagi perseroan menjadi dua bentuk. Yang pertama syirkatul amlak atau syirka hak milik, yaitu perseroan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual dalam beli warisan. Yang kedua syirka transaksional atau syirkatul ukhwat, yakni perseroan antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Yang selanjutnya ada akad perseroan. Perseroan didasarkan pada akad tabarru atau kebaikan, merupakan jenis perseroan dalam transaksi antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi kepada keuntungan dan bisnis. Sedangkan perseroan yang didasarkan pada akad tijarah merupakan jenis perseroan antara dua orang atau lebih yang berorientasi pada profit. Di sini ada bentuk-bentuk perseroan. Yang pertama itu perseroan imam syirkatul inan, adalah perseroan dalam bentuk modal usaha dan keuntungan. Pada dasarnya perseroan adalah bentuk penyertaan modal kerja atau usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota perseroan harus menyetor modal yang sama besar. Yang kedua ada itu perseroan abdan atau syirkatul abdan, ialah bentuk kerjasama untuk melaksanakan sesuatu yang bersifat karya. Yang ketiga ada perseroan wujuh, syirkatul wujuh, ialah perseroan antara dua badan dan modal dari pihak luar kedua badan tersebut. Yang keempat ada perseroan mufadah, syirkatul mufadah. Secara terminologi, al-mawaddah adalah setiap perseroan syirkah di mana para anggota yang memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas dan utang piutang dari mulai berdirinya perseroan hingga akhir perseroan. Yang ketiga ada perseroan mudarabah, yaitu syirkatul mudarabah ialah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya ada perseroan syariah dilandasi hukum Undang-Undang Dasar Nomor 40 tahun 2007 yang mengatur tentang perseroan terbatas, tetapi prinsip syariah dapat diterapkan. Juga didasari oleh Fatwa DSN yang menyediakan pedoman dan standar untuk praktik bisnis yang sesuai syariah. Di sini ada struktur. Yang ketiga ada prinsip-prinsip dasarnya itu ya, hukum perseroan syariah itu ada larangan riba, yang dimana transaksi harus bebas dari unsur riba. Yang kedua ada keadilan, distribusi dan keuntungan dan risiko yang adil. Yang ketiga transparansi, keterbukaan dalam laporan dan keputusan, kepatuhan pada syariah. Aktivitas usaha harus sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya ada struktur perseroan syariah. Yang pertama itu pemegang saham atau individu yang entitas yang berinvestasi. Yang selanjutnya ada direksi bertanggung jawab untuk manajemen operasional. Yang ketiga ada Dewan Pengawas Syariah mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Proses pendirian lembaga keuangan syariah itu
Akta pendirian harus mencantumkan tujuan bisnis sesuai syariah. Dua, didaftarkan. Pendaftaran di legalitas di Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, ada fatwa DSN, diperlukan untuk memastikan kegiatan usaha sesuai dengan syariah. Dalam hukum, persoalan syariah memiliki keuntungan, yaitu akses pasarnya luas, dapat menarik investor yang peduli syariah. Yang kedua, kepatuhan hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, dampak sosial positif, mendorong praktik bisnis bertanggung jawab. Tantangan yang dimiliki oleh persoalan syariah itu keterbatasan pemahaman, di mana kurangnya pengetahuan tentang prinsip syariah. Yang kedua, regulasi, yang dimana perlu harmonisasi antara hukum positif dan syariah. Yang ketiga, ada persaingan dengan perusahaan konvensional yang lebih mapan. Jadi kesimpulannya, dengan demikian perseroan syariah menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya dan pengelolaannya, dengan menekankan pada keadilan dan transparansi kerjasama. Kenapa hukum persoalan syariah sangat diperlukan? Jadi, hukum persoalan syariah sangat diperlukan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral serta etika yang diatur dalam Islam. Ya, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.